Materi pelajaran bahasa Indonesia kali ini yaitu tentang klausa-klausa dalam berbahasa. Pengertian dan ciri-ciri klausa. Klausa merupakan kelompok kata yang dibentuk oleh satuan subjek dan predikat yang dapat dilengkapi oleh fungsi-fungsi lain, seperti objek atau pelengkap dan keterangan. Klausa merupakan turunan dari kalimat. Berbeda dengan kalimat, klausa tidak dibentuk oleh unsur intonasi akhir dalam bahasa lisan ataupun tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Seperti halnya dalam ragam bahasa tulis. Definisi klausa menurut beberapa ahli, Krida Laksana menjelaskan bahwa klausa merupakan satuan gramatikal yang berupa gabungan kata minimal terdiri dari subjek dan predikat serta berpotensi menjadi kalimat. Menurut Ramlan, klausa merupakan satuan gramatikal yang terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kemudian Alwi berpendapat bahwa klausa merupakan satuan sintaksis yang terdiri dari dua kata atau lebih dan mengandung unsur predikat. Sedangkan menurut Zainal Arifin, klausa adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Ciri-ciri klausa. Adapun ciri-ciri klausa adalah sebagai berikut. 1. Dalam klausa terdapat satu predikat, tidak lebih dan tidak kurang. 2. Klausa dapat menjadi kalimat jika kepadanya dikenai intonasi final. 3. Dalam kalimat plural, klausa merupakan bagian dari kalimat. Klausa dapat diperluas dengan menambahkan atribut fungsi-fungsi yang belum terdapat dalam klausa tersebut, selain dengan penambahan konstituen atribut pada salah satu atau setiap fungsi sintaksis yang ada. Jenis-jenis klausa dalam hubungannya dengan kalimat. Pertama, klausa utama. Klausa utama adalah klausa yang berfungsi sebagai inti kalimat. Klausa utama sering pula disebut dengan induk kalimat. Kedua, klausa bawahan. Klausa bawahan adalah klausa yang menjadi perluasan salah satu fungsi kalimat dapat berupa subjek, objek, pelengkap, ataupun keterangan. Klausa bawahan sering pula disebut anak kalimat. Unsur-unsur klausa. Unsur pertama yaitu subjek. Unsur ini berfungsi sebagai pokok pembicaraan suatu klausa. Pada umumnya berupa nomina atau kata benda, ada pula yang berbentuk kata kerja. Yang kedua yaitu predikat. Unsur ini berfungsi sebagai untuk menjelaskan subjek. Pada umumnya berupa kata kerja dan bermakna perbuatan. Unsur yang ketiga yaitu objek. Unsur ini berupa hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan.
letaknya selalu di belakang predikat dan berjenis kata benda atau nomina. Unsur yang keempat yaitu pelengkap. Unsur ini letaknya selalu berada di belakang predikat. Unsur ini dapat diisi kata benda atau nomina, kata kerja atau verba, atau kata sifat atau adjektiva. Unsur yang kelima yaitu keterangan. Unsur ini berfungsi menerangkan seluruh fungsi yang ada dalam suatu klausa. Kehadirannya bersifat mana suka atau tidak wajib. Jenis-jenis klausa. Berdasarkan kelengkapan strukturnya, klausa dibedakan menjadi dua. Pertama, klausa lengkap dan klausa tak lengkap. Berdasarkan penggunaan kata negatif, klausa dibedakan menjadi dua, klausa positif dan klausa negatif. Berdasarkan kelas kata pada unsur predikat, klausa dibedakan menjadi 5, yaitu klausa nominal, klausa verbal, klausa adjektival, klausa numeralia, dan klausa preposisional. Berdasarkan kedudukan dalam kalimat, klausa dibedakan menjadi dua, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas yaitu klausa yang mempunyai unsur-unsur lengkap, sekurang-kurangnya mempunyai subjek dan predikat, dan karena itu berpotensi menjadi kalimat mayor. Contohnya, nenekku masih cantik dan kakekku gagah berani. Klausa terikat yaitu memiliki struktur tidak lengkap. Contohnya, kapan ayah baca buku silat itu? Jawab, tadi pagi. Klausa positif yaitu klausa yang ditandai dengan tidak adanya unsur negasi yang menegatifkan predikat. Contohnya, paman berlibur ke Bali. Klausa negatif adalah klausa yang ditandai adanya unsur negasi yang menegatifkan predikat. Contohnya, paman tidak berlibur ke Bali. Demikianlah materi kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.